Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu prediksi soalan pembahasan mata pelajaran geografi ujian sekolah itu pada nomor 11 sampai nomor 20. Langsung saja, coba perhatikan karakteristik tanah. 1. Berasal dari bahan induk vulkanik. 2. Konsisten lepas-lepas. 3. Kesuburan sedang. Yang keempat, pasir pantai. Yang kelima, tekstur pasir. Berdasarkan karakteristik di atas merupakan jenis tanah A. Fosol, B. Aluvial, C. Grumusol, yang D. Regosol, yang E. Latosol. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Regosol. Soal berikutnya, mitigasi dibagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Di bawah ini yang merupakan mitigasi struktural adalah A. Membuat alat pendeteksi tsunami, yang B. Membuat aturan tidak membuang sampah sembarangan, yang C. Undang-undang mengenai tata kelola, yang D. Aturan mengenai izin mendirikan bangunan, yang E. Undang-undang penanggulangan bencana. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Membuat alat pendeteksi tsunami. Soal berikutnya, persebaran penduduk Indonesia tidak merata dan sebagian besar menempati Pulau Jawa dan Madura. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Memperluas lapangan kerja melalui pendidikan industri. B. Melakukan program keluarga berencana. C. Melakukan pengurangan kelahiran. Yang D. Melaksanakan transmigrasi nasional. Yang E. Melaksanakan transmigrasi lokal. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Memperluas lapangan kerja melalui pendidikan industri. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kebijakan efisien penggunaan energi. 2. Penggunaan lahar semaksimal mungkin. Yang ketiga, pencegahan pencemaran. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Yang kelima, menciptakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Informasi di atas merupakan tindakan pembangunan berkelanjutan adalah A123, B124, C135, D245, E345. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang C, 1, 3, dan 5. Soal berikutnya, perhatikan ciri-ciri hutan berikut. 1. Pohon tidak terlalu rapat. 2. Spesiesnya sedikit. 3. Curah hujan merata sepanjang tahun. Berdasarkan ciri-ciri di atas merupakan jenis hutan. A. Hutan gugur di daerah Jawa. B. Hutan tropikal di Kalimantan. C. Hutan gugur di Kalimantan. D. Hutan gugur di Majenang. E. Gurun di Argentina. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Hutan gugur di Jawa, daerah Jawa. Soal berikutnya, prinsip pengelolaan hutan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah A. Melakukan pemanfaatan dan pembiaran hutan tanpa sentuhan. B. Menindak pelaku pengerusakan dan pembalakan kawasan hutan. C. Memberi kebebasan dalam mengeksploitasi hutan dan lingkungan. D. Menjamin ketersediaan pada masa kini dan masa yang akan datang. E. Mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Menjamin ketersediaan pada masa kini dan masa yang akan datang. Soal berikutnya, Bandung merupakan salah satu destinasi masyarakat Indonesia untuk berlibur. Tidak hanya keindahan alam saja yang berada di kota Bandung, namun ada keindahan lain yang tidak semua orang tahu, yaitu ada beberapa masjid yang indah dan mempesona. Bisa kita kunjungi di kota Bandung. Potensi wisata yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Wisata alam, B. Wisata kuliner, C. Wisata budaya, D. Wisata religi, E. Wisata pendidikan. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang D. Wisata religi. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Daerah tropis. 2. Ketinggian 0 meter sampai 600 meter di atas permukaan laut. 3. Suhu 26,3 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Potensi pangan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Padi, jagung, dan kopi. Yang B. Padi, tebu, dan kelapa. Yang C. Padi, tembakau, dan kina. Yang D. Sayuran karet dan kopi. Yang E. Tanaman budidaya kopi dan karet. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Padi, tebu, dan kelapa. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Upaya pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal adalah A. Memperluas tanaman rekreasi. B. Memperluas cagar alam. D. Adanya pelarangan penggunaan alat-alat mesin besar. Yang D. Mengurangi luas terumbu karang.
Yang E. Membuat undang-undang untuk pembatasan penebangan pohon. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Memperluas cagar alam. Soal berikutnya, Kepulauan Bangka Belitung merupakan kawasan penghasil tambang timah sejak zaman kolonial Belanda yang penambangannya berlubang-lubang, sehingga menjadi pemandangan yang mengenaskan serta merusak lingkungan hidup. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut adalah A. Melakukan reklamasi yang digunakan sebagai upaya reboisasi, B. Membuat kolam-kolam di tambang bekas galian untuk budidaya ikan, yang C. Mengupayakan pembangunan tertutup sehingga tidak merusak, yang D. Menjadikan lubang-lubang galian sebagai sumber air rumah tangga, yang E. Memindahkan lokasi pembangunan ke lokasi jauh dari pemukiman. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya adalah yang A. Melakukan reklamasi yang digunakan sebagai upaya reboisasi. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.